Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membela rakyat. Prabowo pun bersumpah tidak akan mundur dalam menghadapi aksi-aksi anarkistis di sejumlah masa di Jakarta dan daerah lain yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Prabowo pun mencium adanya indikasi makar dan memerintahkan seluruh aparat negara bergerak menyelidiki sejumlah pihak-pihak yang bertanggung jawab di balik demonstrasi yang berujung kerusuhan. Pernyataan itu disampaikan Prabowo usai menjenguk polisi dan masyarakat yang menjadi korban demo di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur, Senin kemarin. Di Sulawesi Selatan, 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Lantas apa makna politik pernyataan tegas Presiden Prabowo tidak akan mundur setapak pun dan akan membersamai rakyat? Lalu siapa dalang di balik demonstrasi yang berujung kerusuhan dan terindikasi adanya upaya makar? Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan komitmennya untuk terus membela dan membersamai rakyat. Bahkan ia bersumpah untuk tidak mundur menghadapi aksi anarkistis, pemirsa. Dan kemudian bersama dengan seluruh aparat negara melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa kemudian oknum yang bertanggung jawab di balik aksi demonstrasi yang berujung pada kerusuhan. Apa kira-kira makna politik yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini dan siapa kemudian dalang di balik aksi demonstrasi yang berujung pada kerusuhan ini, pemirsa? Malam hari ini kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada pengamat intelijen kita, Pak Wawan Purwanto. Selamat malam, Pak Wawan. Malam, sehat, Pak? Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Ya. Dan juga bergabung bersama kita ada pakar ilmu politik kita, Bang Henry Satrio. Bang Hensat, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Ken. Sehat, selamat aman malam, semua Pak ya, Bang? Yeah. Aman. Aman. Kan dan saya juga ada Pak Wawan. Oke. Aman. Dan bergabung melalui sambungan Zoom juga dari Gerindra ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam. Assalamualaikum, Bang Daniel. Waalaikumsalam Mbak Ken, Mas Hensat, Pak Wawan. Oke. Malam. Bang Hensat, cukup banyak pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo merespon apa yang terjadi di Indonesia beberapa hari terakhir. Apa sih yang bisa kita maknai, Bang Hensat? Artinya memang beliau juga, ini mohon maaf ya kalau Pak Prabowo nggak berkenan. Tapi menurut saya dia kaget juga dengan apa yang terjadi di 28-29 itu. Kekagetan-kekagetan itu kan beberapa kali disampaikan sebetulnya, walaupun tidak secara eksplisit disampaikan. Tapi yang menurut saya perlu berhati-hati itu adalah penjarahan yang sampai menjebol pertahanan rumah dari Menteri Keuangan. Ya. Itu kan pejabat negara kan. Ya. Jadi itu tidak bisa main-main tuh kalau sudah Menteri Keuangan. Makanya setelah, kalau saya dengarkan runtutannya, ada kunjungan Bu Sri Mulyani ke Pak Prabowo di Hambalang. Setelah itu Pak Prabowo melakukan press conference di istana bersama para kepala lembaga tinggi negara dan partai politik. Jadi kemarin itu Presiden melihat hal yang sangat serius juga. Tapi apakah kemudian Presiden memerintahkan jajarannya untuk segera mengambil sikap atas pemahaman dia dengan demonstrasi itu yang masih kita tunggu. Tapi dengan Presiden tetap melakukan lawatan ke luar negeri ke China, menurut saya Presiden sudah berhitung betul bahwa kondisi sudah cukup bisa aman dikendalikan.
Ya, sudah cukup aman untuk ditinggal. Jadi artinya pasti dia nggak main-main juga tuh meninggalkan negara ini gitu kan. Karena terlihat betul, nah ini yang kedua nih. Beliau terlihat sendirian ya kemarin dalam menghadapi situasi yang demikian pelik menurut saya. Kenapa bisa begitu Bang Hensat melihatnya? Sendirian ini terlihat di mananya nih Bang Hensat? Ya pada saat dia berkomunikasi dengan kepala lembaga negara dan para kepala atau ketua partai politik, kan dia sendirian tuh. Tidak didampingi Panglima, tidak didampingi Kapolri, tidak didampingi Pak BG katanya baru sembuh ya, baru pulih dari sakitnya. Pak Safri juga setelah itu aja, setelah itu dia bikin press conference lagi. Tapi selama penampilan atau tampilan Pak Prabowo itu dia terlihat sendiri. Makanya kami juga sebagai rakyat nih miris juga melihat kok Presiden dalam situasi demikian sendirian gitu. Bahkan beberapa kali harus menyampaikan statement-statement kenegaraan sendiri tanpa dukungan para menterinya gitu. Kalau Wapres kan sudah ada beritanya ya. Dia punya. Sudah dibagi tugasnya Bang Hensat. Ya dia punya move sendiri lah. Kan mau nahan saya ngomong itu kan. Jadi dia sudah ada move sendiri yang akhirnya ya kita mau tidak mau melihat Pak Prabowo sendiri. Tapi ada satu pesan ya. Siapapun itu apakah itu ada rencana atau tidak. Nanti Pak Wawan pasti lebih paham dari sisi intelijen. Tapi nampaknya memang ada usaha-usaha untuk memperlihatkan Pak Prabowo atau mengingatkan rakyat atau membalikkan citra Pak Prabowo yang sekarang sudah sangat penyabar nasionalis itu seperti ingin diingatkan ke profil dia sebelumnya gitu. Tapi untungnya Pak Prabowo tidak terpancing. Beberapa kali tampil, dia tampil lugas. Nasionalismenya dijaga dan yang paling penting emosinya dijaga. Baik Pak Wawan, kalau melihat situasi yang terjadi di Jakarta maupun juga beberapa daerah lain beberapa waktu terakhir, betulkah ada upaya-upaya seperti yang disampaikan Bang Henry Satrio tadi mengenai berkaitan dengan Pak Prabowo sendiri di masa lalu, atau kemudian siapa sebetulnya yang ada di balik ini semua? Ada yang bilang ini sistematis, betul begitu Pak Wawan? Kalau awalnya memang murni kan, mereka memprotes adanya kenaikan tunjangan anggota DPR. Kemudian ada joget-joget, nah mereka marah kan karena itu, karena situasi ekonomi yang memang sedang prihatin. Awalnya ya murni, tapi setelah berikutnya terjadi tertabraknya pengemudi ojol Avan itu, ya kemudian meletuplah suasana emosi yang lebih, dan itu karena viral akhirnya menjalar juga ke wilayah-wilayah lain, daerah-daerah lain, dan nah di sanalah mulai masuk pendompleng-pendompleng itu untuk lantas membuat suasana makin gaduh, ditambah lagi dengan penjarahan dan juga aksi-aksi pembakaran. Pembakaran juga di samping ke DPRD juga ke markas-markas polisi. Siapa Pak Wawan pendompleng-pendompleng itu yang kemudian muncul setelah aksi yang murni di awal-awal ini? Ya, ini kan sedang diproses untuk penangkapan mulai dari yang di lapangan dulu. Yang di lapangan yang juga banyak bukti dan saksi, kemudian juga dari sorotan kamera yang kelihatan mulai ditangkapi. Kemudian juga korlap-korlapnya juga mulai ditelisik. Kemudian ada jenderal lapangannya mungkin berikutnya. Kemudian dari sanalah nanti apakah mastermind yang merupakan aktor intelektual bisa punya bukti link up itu nanti kan lebih tajam lagi tentu penelitiannya. Karena sekarang sedang terus didalami dan biasanya sih suka bisa nyambung bisa juga terputus. Oleh karenanya tergantung bagaimana nanti bukti-bukti otentik itu bisa karena kalau sudah menyangkut masalah hukum itu kita jangan ngomong kalau nggak ada bukti. Makanya nanti ini tugas dari aparat kepolisian terutama untuk bisa menguak lebih lanjut. Karena memang sudah secara sistematis ya masuk mereka menyiapkan orang-orang juga dari daerah, kemudian juga sudah tersedia bom molotov, kemudian juga mercon petasan dalam jumlah besar. Sudah disiapkan truk juga dalam kegiatan penjarahan. Ya
Jadi ini juga melibatkan logistik yang besar juga, kemudian juga dukungan pendanaan. Jadi tidak mungkin kalau tidak ada yang berada di balik ini ya? Iya, pasti ada. Dukungan pendanaan juga ada, Pak Wawan ya? Iya kan, yang di lapangan kan juga perlu dana kan untuk bergerak. Oleh karenanya itu nanti karena masih dalam proses penyelidikan, ya biarlah itu berlangsung di sana. Karena di dalam demokrasi itu ada 3 hal, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan aturan. Oke, nah sampai situ dulu Pak Wawan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, karena kita juga ingin tahu Bang Daniel, apa kemudian yang coba ingin disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo lewat kemudian komitmennya untuk terus membela, membersamai rakyat, dan bersumpah tidak akan mundur menghadapi anarkistis. Iya, Mbak Ken, sederhana sebenarnya 2 hal yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo. Pertama, demonstrasi yang murni itu beliau dukung sepenuhnya. Artinya aspirasi yang disampaikan dengan latar belakang keprihatinan, kemudian ada ketidakberpihakan atau afirmasi dari kebijakan-kebijakan yang ada, baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Nah, kemudian menyeruak dalam bentuk demonstrasi yang murni sebagai bentuk protes dari masyarakat, mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang lainnya, itu harus didukung. Dan Pak Prabowo, Presiden, memberikan ruang yang sangat luas untuk menyampaikan protes tersebut. Karena dalam sejarah misalnya, mulai dari Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan sampai dengan sekarang jadi Presiden, beliau tidak dalam posisi mengkriminalkan siapapun yang memprotes beliau, bahkan yang mengolok-olok dan mengejek beliau. Kenapa? Karena itu adalah ruang di mana hak publik, hak masyarakat itu dilindungi sepenuhnya. Nah, bagian itu yang ingin disampaikan oleh Presiden. Beliau memberikan ruang dan bahkan melindungi setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, setiap protes yang disampaikan oleh masyarakat. Namun yang kedua, Pak Prabowo atau Presiden menyampaikan pesan terang dan tegas kepada para free rider, tukang tebeng, dalam suasana eskalasi massa, kemudian satu peristiwa yang kemudian menyulut satu kemarahan, yang kemudian melahirkan kerusuhan atau melakukan intimidasi, teror terhadap siapapun, baik itu rakyat, kemudian pejabat publik, dan sebagainya. Dan suasana mencekam, teror, kerusuhan itu kan sebenarnya adalah bukan hanya intimidasi terhadap misalnya pejabat yang dijarah rumahnya, tapi itu adalah intimidasi terhadap seluruh rakyat Indonesia, agar suasana mencekam, suasana tidak aman itu bisa diciptakan. Dan pelaku-pelakunya ini atau mastermind atau siapapun yang mendompleng inilah yang kemudian diperintahkan oleh Presiden untuk segera diungkap dan ditangkap. Kenapa? Karena ini merusak demokrasi kita, dan ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial, budaya, ekonomi yang sedang kita bangun. Jadi 2 hal ini jadi catatan penting dan sikap utama dari Presiden, Mbak Ken. Baik, lalu siapa kira-kira mastermind, pendompleng, tukang tebeng tersebut, pemirsa, dari aksi anarkistis pada demonstrasi yang coba murni disampaikan pada awalnya? Usai jeda kami hadirkan jawabannya untuk Anda.